Hello, welcome to my vlog. Hari ini tanggal 4 Mei. Sekarang udah jam 5 sore. Udah sore banget aku mulai vlognya. Hari ini sebenarnya aku pengen syuting tentang film-film yang udah aku tonton selama lockdown ini. Cuman dari tadi tuh aku always selalu kesibukan dengan pesanan Tokopedia. Juga tadi sedikit ngedit video yang up hari ini. Terus kemudian aku juga sibuk sekarang lagi masak Korean chicken lagi karena Bubu request makan itu lagi. Aku nggak tahu bakalan ada hal apa yang seru di vlog ini, jadi kalian tonton aja sampai habis ya. Taram, jadi deh. Wah, wanginya enak banget. Head bar sama anak buah. Sekarang udah jam buka puasa. Aku pengen review ini susu kurmanya Fat One. Dia sekarang jualan susu kurma. Segini harganya murah banget, cuma 15.000. Mantul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Berasa kurmanya. Kalau ada yang mau pesan langsung DM aja Fat One. Enak buat buka puasa nih. Seger. Pas udah buka puasa, aku kasih kopi kok ya. Kopi 78. Teman perjalanan supaya buka puasanya pakai kopi. Maaf ya mas. Ini pesanan hari ini. Hampers standar coklat, so sweet. Mana kali ini ayam aku? Kita udah siap, Bu. Siap apa? Siap buka restoran. Fried chicken enak banget. Kita udah bisa 3 bumbu so far. Japanese soyu, spicy, sama barbecue. Baik. Ini udah kebesokannya, sekarang tanggal 5 Mei. Hari ini aku cuman pengen nge-review film-film yang udah aku tonton selama lockdown ini. Kurang lebih udah 1 bulan dari tanggal belasan Maret kayaknya mulai kita stay at home. Aku bakal sebutin film-filmnya dan aku sebisa mungkin gak akan spoiler. Nah, semua film-film ini menurut aku sih bagus-bagus dan cukup menghibur, karena biasanya kalau misalkan film yang gak bagus itu aku suka skip gitu. Jadi misalnya aku nonton kayak setengah jam pertama tuh sudah gak jelas ceritanya, aku biasanya gak lanjut. Nah, ini semua yang aku tonton ini menurut aku lumayan oke dan kalian bisa tonton juga. Terbagi dari series dan film. Kebetulan selama 1 bulan kemarin tuh aku banyak nonton series. Dan di sini juga seriesnya itu terbagi dari Korean drama sama yang Hollywood gitu. Yang pertama, aku sebutin yang film dulu ya. Yang film aku nonton The Platform di Netflix, itu menurut aku bagus banget. Cerita itu tentang penjara. Nah, di penjaranya tuh bentuknya tuh kayak tinggi dan dikasih makannya itu caranya adalah per level. Jadi makanan yang dari level 0 sampai paling bawah tuh levelnya sampai 200-an atau 100-an gitu kan. Nah, dari level 0 itu makanannya tuh full semua. Makanannya full sampai bawah itu kadang-kadang orang tuh nggak makan. Nah, di sini tuh kalau aku lihat ceritanya tuh berkisah tentang orang-orang sosialis yang mau mengganti sistem dari kapitalis ke sosialis. Nah, dari pergantian sistem itu sebenarnya memang banyak yang harus dikorbankan. Tapi di sana tuh diceritainnya pokoknya berbeda deh. Dan menurut aku itu lumayan mindfuck dan lumayan menyegarkan pikiran kalau kalian suka film-film yang agak-agak mikir terus udah gitu yang tersirat-tersirat. Nah, itu cocok kalian tonton. Kemudian yang kedua itu film yang aku tonton adalah Self-Made Inspired by Madam C.G. Walker. Nah, ini buat kalian yang bisnis, ini bagus banget untuk menginspirasi, memotivasi. Ceritanya tuh tentang si madamnya, ini based on true story ya. Cerita itu tentang kisah dia dari awal sampai dia sukses. Dia salah satu pengusaha perempuan kulit hitam yang ada di Amerika. Dan yang aku suka dari Madam C.G. Walker ini juga sebenarnya dia tuh menggambarkan tentang socialpreneur. Jadi pengusaha-pengusaha yang mensejahterakan orang banyak gitu loh, nggak terlalu kapitalis lah. Kemudian film yang ketiga itu aku baru nonton Don't Judge Me. Aku baru nonton Catch Me If You Can. Itu yang main adalah Leonardo DiCaprio. Ceritanya tentang penipuan gitu.
Jadi si Leonardo DiCaprio-nya ini dia tuh obses untuk punya banyak duit karena memang ada background dari orang tuanya juga lah pokoknya di situ. Dan abis itu dia tuh kayak kucing-kucingan sama FBI-nya. Ini based on true story juga. Nah, si Leonardo DiCaprio ini tuh dia penipuannya beda-beda, tapi memalsukan cek dan dia tuh jago banget sampai akhirnya dia di-hire sama FBI, dan ini kisah nyata. Kemudian film yang keempat adalah Geralt's Game. Nah, ini ceritanya itu tentang suami istri yang liburan ke villa. Mereka tuh pokoknya kayak pengen merayakan anniversary gitu kan. Jadi kayak suaminya tuh kayak pengen main yang istilahnya apa sih? Pokoknya bukan masokis ya. Misalnya dia pokoknya mainan seksnya tuh kayak pakai borgol gitu, tapi tiba-tiba suaminya tuh di tengah jalan kena serangan jantung, sedangkan istrinya tuh masih ke borgol. Jadi itu ada cerita kisah tentang si istri ini gimana dia bisa melepaskan diri, dan ada flashback tentang masa lalu dan traumanya dia gitu. Dan di situ dia juga digambarin bagaimana cara dia untuk melawan trauma-traumanya itu. Nah, itu filmnya berarti ada 4 film yang aku tonton. Kemudian masuk ke series. Ini sangat aku rekomendasiin banget. Jadi dari dulu tuh aku pengen banget nonton series ini, cuma entah kenapa nggak tertarik banget gitu karena masih banyak distraction. Aku nonton yang ini, dan sebenarnya aku tipe orang yang jarang banget nonton. Aku sebenarnya cuma bisa nonton tuh malam doang, dan itu ketika anakku udah tidur atau semua kerjaanku tuh udah beres. Jadi aku kalau siang-siang, walaupun kayak sekarang nih work from home, aku tuh pasti nggak nyentuh TV sama sekali. Aku harus produktif pokoknya gitu untuk bagi waktunya, karena nanti kerjaanku nggak beres. Nah, yang pertama itu adalah Money Heist. Oh my god, ini film seru banget, memainkan emosi banget, dan menurut aku ini smart banget karena di situ digambarinnya. Ya aku ceritain sedikit ya. Di ceritanya itu tentang perampokan sebuah bank. Tapi perampokan banknya ini direncanain dari lama dan ada dalangnya itu. Nah, dalangnya itu disebut profesor. Si profesor ini yang punya strategi perlawanan yang mana kayak misalnya lo melakukan ini, imbasnya tuh kemana-mana dia tuh udah punya solusinya. Jadi kayak ini tuh psikologi juga, ada sedikit kayak psikologi movie gitu loh. Dan sekarang sih baru ada season 1 sampai season 4. Katanya sih season 5-nya bakal keluar tahun depan, April 2021. Itu harus kalian tonton kalau kalian belum nonton. Kemudian series yang kedua itu, ini abis ini aku tuh seriesnya tuh Korea semua ternyata. Korean drama, aku tuh nonton Kingdom season 2 udah keluar. Itu cerita tentang zombie. Aku obses banget yang Kingdom season 1, dan pas kemarin tuh keluar aku nonton, dan oke lah ceritanya. Pokoknya itu ceritanya tentang zaman-zaman kolosal Korea dan berkaitan dengan wabah penyakit dimana orang-orang itu jadi zombie, dan ada sedikit drama-drama tentang kerajaan gitu. Menurut aku ini seru sih menggambarkan wabah dan zombinya itu. Nah, yang kedua itu adalah Itaewon Class. Ini aku tamatin juga season 1 sampai habis, aku lupa berapa season. Ini tuh ceritanya tentang anak muda yang mau balas dendam. Dia tuh cara balas dendamnya itu dengan menghancurkan perusahaan lawannya. Perusahaannya itu kayak grup restoran gitulah. Nah, pokoknya ini happy ending, lumayan seru. Awal-awal aku sama Bubu tuh nontonnya tuh kesel gitu, kayak apaan sih nih, kayak drama banget gitu kan episode 1 episode 2-nya. Tapi setelah itu ya oke lah, bikin penasaran terus. Aku rekomendasiin Itaewon Class juga. Kemudian itu aku nonton Hi Bye Mama, sampai sekarang belum selesai episodenya, dan sebenarnya apa ya, seru tapi nggak bikin aku kayak pengen nonton terus. Jadi kalau misalkan kayak ada sesuatu yang aku belum tonton, aku pasti tonton. Ceritanya itu tentang ibu yang meninggal saat anaknya itu baru lahir, dan akhirnya dia tuh jadi arwah selama 5 tahun ngebuntutin anak sama suaminya, sedangkan suaminya tuh udah nikah lagi, dan tiba-tiba di suatu malam dia hidup kembali. Terus kemudian drama Korea selanjutnya aku lagi ngikutin The World of Marriage. The World of Marriage. Nah, itu beneran bikin emosi ibu-ibu satu Instagram. Lumayan seru, lumayan drama. Cuman karena ini bukan produksiannya Netflix, entah kenapa aku ngerasa kayak pace-nya tuh lama. Dan kalau Netflix tuh even
dia produksi Korean drama tapi kualitasnya tuh Hollywood gitu. Jadi kayak shoot-shootnya terus kayak propertinya pokoknya bagus banget. Kalau ini ya oke lah, jalan ceritanya juga relatable banget buat ibu-ibu yang sudah menikah gitu kan. Cerita itu tentang keluarga dimana suami itu selingkuh dan ya pokoknya begitulah. Nah, sebenarnya ada satu lagi film yang barusan banget aku tonton beberapa malam yang lalu. Aku kemarin baru aja nonton Ready Player One. Itu di Netflix, ceritanya tentang dunia tahun 2000 something, 2040 atau berapa itu. Jadi realita kita tuh udah jelek banget dan orang-orang tuh hidup di sebuah game, di virtual game. Mereka lebih menikmati hidup di virtual game tersebut. Nah, kemudian di virtual game itu ceritanya foundernya itu meninggal dan dia tuh pengen mewariskan semua perusahaannya yang nilainya triliunan dollars itu ke orang dengan cara kompetisi. Pokoknya kompetisi harus nyari 3 telur Paskah lah gitu. Nah, yang bisa mendapatkan 3 telur itu ya yang bisa mewariskan perusahaannya. Ceritanya sih sebenarnya itu gamers tuh bakalan suka banget sih, relatable banget. Cuman untuk aku ya oke lah, tapi itu kayak film remaja banget. Jadi aku kayak ya udah menghibur aja tapi nggak bikin kayak wow gitu, kayak ya udah gitu. Mungkin kalau kalian suka game, kalian mesti nonton itu juga. Sekian rekomendasi dan film-film yang aku tonton selama masa lockdown kemarin, sekitar 30 harian lah ya. Semoga kalian terhibur dengan vlog aku, dan tulis juga di komen kira-kira kalian mau merekomendasikan film buat aku tonton selama stay at home ini, di rumah aja. Boleh kalian tulis di comment section. Nanti kalau misalnya aku udah tonton, aku bakal bales komennya dan aku akan kasih tahu pendapat aku tentang film tersebut. Sekian vlog aku, terima kasih udah nonton vlog aku. Semoga kalian terhibur, semoga vlog aku bisa menemani kalian di rumah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Have a nice day and see you in another video. Peace.